dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamun khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Yu'tin hikmata man yasha wa man yu'tan hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Sehat Ustaz sekarang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, cuma lagi banyak masalah nih Ustaz nih. Banyak masalah. Betul. Masalah apa, Pak Risman? Gini Ustaz, saya kan seorang dokter nih Ustaz ya. Dokter, cuma, ya betul, Allah. cuma saya lagi harus spesialis. Cuma kan saya bingung gini, saya banyak harta, ada mobil, rumah, kendaraan gitu ya. Itu hasil dari kerja keras saya Ustaz. Alhamdulillah ya. Betul, ya. Cuma saya gini, suka berpikir ketika malam hari saya berpikir apa yang saya lakukan dengan harta saya gitu kan. Saya ingin bersih, saya gaji banyak, bersih gitu kan. Tapi saya bingung bagaimana saya mengkondisikan harta saya itu, Ustaz. Gimana caranya ya Ustaz ya? Iya. Alhamdulillah ketemu di sini. Ustaz bisa bantu saya nanti untuk mencegah masalah ini. Iya, Pak Risman. Betul. Luar biasa ya, banyak harta tapi bingung bagaimana mengelola hartanya supaya menjadi lebih berkah. Betul, ya. Baik, Pak Risman. Betul, apalagi saya kan memikir gaji saya sampai 20 juta, ya kan? Saya bingung gitu kan, saya punya usaha lain ya, gitu kan. Jadi saya bagaimana ngitung zakat profesi saya Ustaz di sini. Saya bingung gitu kan. Alhamdulillah saya bisa bantu saya di sini insyaallah. Baik. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Pak Surisman tadi bertepatan dengan tema yang akan kita angkat pada episode kali ini, episode ke-28, yaitu zakat profesi. Tetap bersama saya dalam program Wisata Qalbu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan saya Muhammad Suarsono dengan keluhan dari Pak Surisman tentang zakat profesi. Ya. Hartanya banyak tapi bingung. Betul sekali. Agar menjadi lebih berkah. Betul. Jadi Pak Surisman, Islam telah memberikan
satu sarana agar seorang muslim ini dapat membersihkan hartanya. Untuk zakat profesi, maka kita bisa merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang beriman, anfiqu. Kalimatnya ini menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu kalimat perintah, yang artinya apa? Infakkanlah, nafkahkanlah, keluarkan zakatnya. Menjadi wajib hukumnya, karena dalam kaidah fikih disebutkan, kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam sebuah perintah menunjukkan wajib. Jadi mengeluarkan anfiku ini menunjukkan wajib. Apa yang harus dikeluarkan kalau memang sudah menjadi kewajiban? Khusus bagi orang beriman, karena panggilannya orang beriman. Apa yang harus dikeluarkan? Min thayyibati ma kasabtum. Hasil usaha yang baik. Jadi ada, kalau dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan muqayyad, ada yang mengikat. Hasil usaha, hasil usaha yang bagaimana? Min thayyibatin, hasil usaha yang baik. Yang baik ya. Hasil usaha yang baik. Hanya hasil usaha yang baik saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan. Karena dia sebagai pengikat. Sementara hasil usaha yang tidak baik, selain yang tidak baik itu maksudnya adalah yang tidak halal, maka dia tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya. Karena hasilnya sudah haram. Jadi asalnya udah nggak bagus ya. Asalnya sudah bagus. Tidak bisa membersihkan harta yang haram dengan mengeluarkan zakat. Karena sudah sumbernya haram. Kalau sumbernya halal, maka baru diwajibkan zakat. Para ulama sepakat tidak diterima zakat dari sumber yang haram. Sudah diterima zakat. Jadi kalau saya seorang dokter, saya harus mengeluarkan zakat saya setiap bulan. Zakatnya bagaimana? Nah, setiap bulan nih lagi. Profesi dokter min thayyibatin. Tadi kan mengikuti dari yang mengikat, yang bagus. Kasabtum itu, kasabtum hasil usaha, menunjukkan kalimat yang umum. Entah mau namanya zakat profesi, zakat penghasilan, atau zakat apapun juga namanya. Tapi kasabtum itu menunjukkan umum. Dalam kaidah fikih disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah itu menunjukkan, iktibar dalam pengambilan hukum itu menunjukkan kalimat-kalimat lafaz yang umum. Bukan diambil dari kekhususan sebabnya, tapi diambil dari keumuman lafaznya. Kasabtum itu umum. Kasabtum itu umum, sehingga yang umum itu harus disampaikan pada yang umum, disalurkan pada yang umum. Hasil usaha yang baik, hasil usaha yang baik, hasil usaha yang baik itu menunjukkan kalimat. Siapapun yang punya hasil usaha, selagi usahanya baik, usaha apapun, maka wajib diinfakkan. Sehingga muncullah yang disebut dengan zakat profesi penamaannya. Dari situ muncul zakat profesi. Jadi selama ini saya salah dong Ustaz dong. Saya suka bagi-bagi di jalan-jalan, bagi 100.000, bagi 50.000, tapi saya niatnya bagi-bagi aja gitu. Nah, itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul-betul. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana syarat dan bagaimana syarat dan ketentuannya? Maka para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan cara mengeluarkan zakat profesi. Sepakat bahwa setiap yang punya penghasilan dikeluarkan zakat malnya, tapi berbeda bagaimana tata caranya. Ada banyak pendapat. Di antara yang dipergunakan adalah dengan cara analogi kemiripan, atau disebut dengan qiyasus syibhi. Apa yang disebut dengan qiyasus syibhi itu? Analogi kemiripan itu adalah pertama kita lihat bahwa syarat mengeluarkan zakat itu ada nisab, ada haulnya. Bagi sebagian harta ada tarifnya, ada haulnya, ada tarifnya. Ini syaratnya ada seperti itu. Ada tarifnya, nisabnya. Bagaimana nisab zakat profesi? Ini banyak pendapat kalau kita merujuk. Ada banyak pendapat, tapi yang saat ini banyak digunakan adalah nisabnya dianalogikan kepada nisab hasil tani. Nisab itu adalah kadar minimum penghasilan wajib bayar zakat. Standar minimum.
karena dia tidak ada hukum asalnya, maka dirujuk mana yang lebih mendekati untuk zakat profesi. Kita lihat seorang petani. Seorang petani itu, seorang petani dibebankan kewajiban zakat bukan karena lahan yang dimiliki. Bukan karena lahan yang dimiliki. Tapi seorang petani itu dibebankan zakat karena hasil panennya. Karena hasil panennya. Lahannya bisa 2 hektar, bisa 3 hektar, tapi berapa yang dihasilkan dari lahannya? Seorang profesi seperti Pak Risman ini, seorang dokter, punya kemampuannya, punya keahliannya. Lalu dengan keahliannya itu maka didayagunakanlah keahliannya, sehingga akhirnya menghasilkan uang. Ya kan? Karena punya keahlian, keahlian, lalu diberdayakan, menghasilkan uang. Besar, gitu, punya lahannya, diberdayakan, akhirnya jadi panen, kan gitu kan? Nah, jadi panen. Ini nisabnya lebih dekat kepada hasil pertanian tadi itu ya. Adakah haul atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Dr. Sukordowi lebih cenderung mengikuti tidak ada haul dalam menentukan zakat profesi. Ustadz, ketika haul itu apa nih? Haul itu nih? Haul itu adalah rentan waktu 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kalau mau tahu tentang haul, tetap bersama saya dalam program Wisata Kolbu. Madrasah abdi kentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diskusinya tadi sampai tentang haul. Betul. Tadi nisab. Kita sudah sepakat bahwa nisabnya mirip atau lebih dekat kepada hasil tani. Haul itu adalah rentan waktu selama 1 tahun. Jadi hartanya itu disimpan dulu atau dikelola selama 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dikeluarkan zakatnya. Untuk jenis zakat lain ada haulnya. Tapi untuk zakat profesi maka dikeluarkan ketika panen, sama dengan zakat hasil tani. Hasil tani itu kan ketika panen. Dalam surat Al-An'am disebutkan waktu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkan haknya ketika panen, keluarkan zakatnya ketika panen. Jadi dikeluarkan zakatnya ketika panen. Kalau seorang profesi yang menghasilkan, punya seorang karyawan yang punya gaji selama sebulan sekali, seorang dokter praktek setiap hari pasti gajinya juga sebulan sekali, praktek juga di rumah, maka dia akumulasi saja penghasilannya selama 1 bulan. Lalu 1 bulan itu baru dikalikan berapa persentase yang harus dikeluarkan zakatnya. Itu maaf Ustaz, dari neto atau bruto yang sana dikeluarkan? Nah, dari neto atau bruto, pertama dulu kita sepakati dulu tarifnya. Karena ini kias sibeh, analogi kemiripan, maka kalau nisab dan haulnya mengikuti zakat hasil tani, sementara tarifnya karena seorang profesi seperti Pak Risman ini, dokter Pak Risman ini, yang diterima ketika praktek itu adalah uang, maka mengeluarkan zakatnya harus dengan uang, nggak mungkin dengan beras. Kalau tabib dulu mungkin, atau di kampung-kampung orang sakit, ada yang berobat ke sana pakai pisang. Dulu pernah waktu PTT pakai pisang. Dulu cuma berapa? Betul. Jadi sekarang pakainya uang. Karena pakai uang.
maka tarifnya juga menggunakan uang. Untuk tarif zakat uang nilainya 2,5%. 2,5%. Pendapat Profesor Qaradawi tentang neto atau bruto ini bukan dari neto murni, bukan juga dari bruto murni. Bruto murni itu penghasilan sebulan totalnya 20 juta, keluarkan 20%. Tetapi dikurangi kewajiban yang melekat terhadap harta tersebut. Apa itu misalnya? Misalnya pajak. Kan penghasilan kita kan melekat. Betul. Melekat di mana? Ada pajaknya. Nah, pajak ini melekat terhadap harta. Maka dikeluarkan zakatnya. Atau kita sering bilang diambil dari take home pay. Take home pay-nya berapa? Kenapa kok diambil dari take home pay? Karena syarat harta wajib zakat itu yang pertama, harta itu mencukupi nisab. Sudah kita bahas. Yang kedua, harta juga masuk pada haul sebagian harta. Kemudian yang ketiga, hartanya menjadi milik sempurna. Apa yang dimaksud milik sempurna? Milik sempurna adalah yang sudah dimiliki oleh dia, baik ada di tangannya ataupun di dalam kekuasaannya, kewenangannya, rekening atau dia mana, dia mampu mengelolanya dan mudah mendapatkannya. Walaupun uangnya tidak di tangan dia, tidak di lemarinya, di tasnya atau di mana, tapi di rekening dia mampu mengambil atau mudah mengelolanya. Itu namanya milik sempurna. Piutang nggak dihitung, Ustaz ya? Piutang tidak, itu khilaf ulama. Pembahasannya nanti panjang lagi. Tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari ini. Ustaz, saya foto nih, maaf nih. Silakan. Bagaimana kalau saya kan ikut lomba audisi misalnya, idol misalnya nih, kan? Saya menang, dapat juara nih misalnya nih. Saya dapat hadiah nih misalnya mobil. Nah, gabungannya dengan profesi gimana nih nanti? Saya dokter, bisa nyanyi juga gitu kan? Nah, dapat hadiah gede. Nah, gimana saya nih harus bagaimana nih gitu? Pak Arisman sebagai dokter ketika masuk audisi lalu dapat bayaran, itu dimasuk dikategorikan sebagai income. Oh, pemasukan saya juga. Bukan sebagai hadiah atau apa. Karena kan ada hadiah itu dimasukkan dalam income. Ada rekening. Namanya mungkin hadiah tapi income. Masuk ke rekening saya. Emang itu harta saya masuknya gitu kan. Kenapa income? Karena didapatkan dari hasil usaha. Kalau nggak nyanyi nggak bakal dapat. Apa penyanyi juga? Tapi kan Ustaz nggak hubungannya dengan profesi sebagai seorang dokter, beda gitu kan. Itu kan hobi saya, Ustaz. Hobi mau apa, tapi kan mendapat income. Gitu. Oleh sebab itu maka sebagian ulama tidak menyebutnya sebagai zakat profesi, tapi mereka menyebutnya dengan zakat kasab. Kasab itu zakat pendapatan. Zakat pendapatan yang mau didapatkan yang harus masuk. Kenapa dari kasab? Karena ayatnya surat Al-Baqarah 267 juga menyebutkan makasabtum, hasil usaha kamu. Semua zakat kasab gitu. Aduh, jadi ini motong lagi nih Ustaz, saya motong pertanyaan lagi nih gitu kan. Oke, tadi sudah jelas ya harus bagaimana, tapi dulu saya kan sekarang baru sadar, baru tahu ilmunya gitu kan. Nah, yang dulu saya itu nggak bayar, gimana nih dosa saya? Apakah harus saya tumpuk dari satu atau saya gimana yang saya lakukan nih sekarang ini berarti? Kalau dulu mungkin kan nggak tahu ya. Baru sekarang saya tahu Ustaz. Dulu kan nggak tahu. Betul. Dalam hadis juga disebutkan bahwa orang yang tidak tahu itu ya tidak berdosa buat dia karena ketidaktahuan. Aduh, amin, berarti nggak apa-apa ya. Sekarang kalau mau dibersihkan, keluarkan saja sedekahnya. Kalau mau dibersihkan, keluarkan saja sedekahnya, infak. Toh nilainya juga sama. Nilainya sama. Kita kembali kepada zakat profesi, Pak Arisman. Jadi zakat profesi itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dari hasil pendapatannya, bukan dihitung dari nilai bruto murni atau neto bersih, karena kalau setiap orang dikurangi semua kebutuhannya, nggak bisa juga nanti. Nggak bisa nol. Apartemen dicicil, mobil dicicil, nggak bisa kan berarti kan? Caranya adalah dengan nisabnya 653 kg beras. Setara beras ya? Beras, 653 kg beras. Kalau berasnya itu harga 7.000 sekarang, yang ukuran sedang 8.000 atau 7.000 yang sekarang, maka kali 653 kg
dikeluarkan ketika gajian misalnya menerima, besarannya 2,5%. Jadi kalau gajinya 4 juta udah wajib zakat kalau gitu dong. Ya, nanti tinggal dihitung aja nisabnya. Jadi kalau saya gede banget dong Ustaz, sayang dong, gede banget. Kalau moto itu kita lihat selanjutnya dalam program Wisata Kolbu. Madrasah abdi gentengna balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik dari diskusi saya dengan Dr. Surisman. Tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dulu nggak tahu soalnya. Nggak tahu, banyak penghasilannya, betul, banyak hartanya, betul. Sehingga kemana-mana habisnya, jadinya bocor terus. Betul. Apakah berdosa? Nah itu dia. Atau mengkodok zakatnya, dihitung lagi hartanya, gitu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha pengampun, Maha penyayang. Ya. Orang yang tidak tahu, maka ada uzur syar'i namanya. Karena dia tidak tahu. Beda dengan orang yang tidak mau tahu. Kalau orang yang tidak mau tahu itu sudah tahu ada kewajiban zakat, tapi dia pura-pura nggak tahu. Kalau benar-benar nggak tahu, saya taunya cuma zakat fitrah sama zakat mal, kan gitu umumnya ya. Iya. Zakat fitrah, zakat mal. Zakat mal itu apa? Pokoknya saya hitung semua harta saya, keluarkan 2,5%. Setahun sekali. Lebaran itu. Ketika lebaran. Itu umum. Umumnya. Setelah zakat fitrah, zakat profesi, jadi terdorong untuk mengeluarkannya supaya lebih berkah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan rufi al-qalamu an salasin, bahwa dicatat, diangkat pencatatan amal, pahala dan dosa dengan sebab 3 orang. Anak kecil hingga dia dewasa. Jadi anak kecil melakukan apapun tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Orang tidur sampai dia bangun, orang tidur melakukan aktivitas apapun maka tidak akan mendapat pengaruh apa-apa. Orang gila sampai dia sadar. Tapi bukan saya kategorikan orang nggak tahu ini orang gila, bukan. Sama dengan orang kecil, anak kecil yang nggak tahu apa-apa. Untuk lebih selamatnya bisa saja Pak Arisman bukan mengkodok zakatnya, menunaikan infak. Menunaikan infak, sedekah untuk membersihkan harta-harta yang sudah lalu, yang masa lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa tentang sedekah ini, Allah Subhanahu menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian hartamu sedekah. Yang dimaksud dengan ambillah sedekah ini adalah zakat. Sama dengan ayat yang tadi saya sampaikan, infak. Itu juga namanya zakat. Ambillah sebagai zakat dan harta. Sebagian dari mereka orang kaya sebagai zakatnya. Yang zakat itu atau sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan harta dan juga mensucikan jiwa. Jadi Pak Surisman, kalau misalnya Bapak punya penghasilan
dikeluarkan untuk zakat, hartanya menjadi bersih. Kenapa? Emang harta saya kotor? Kan saya kerjanya halal. Betul, nggak korupsi loh. Nggak korupsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka orang-orang kaya terdapat hak bagi orang-orang yang minta-minta dan juga orang-orang yang miskin. Aduh, subhanallah. Jadi sebenarnya harta yang kita miliki ada hak mereka. Sehingga ini yang Allah perintahkan dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu sehingga kalau sudah bersih hartanya, hartanya sudah bersih, ini menjadi milik kita yang sempurna, yang halal-halal, maka dari harta yang bersih itu akan berpengaruh terhadap jiwa. Kita konsumsi, kita manfaatkan, sehingga jiwa kita menjadi suci. Loh, emang ada jiwa yang kotor? Oh iya. Karena kecenderungan jiwa kita itu ada dua hal. Yang pertama, dia cenderung berbuat dosa, dia cenderung berbuat pahala, berbuat takwa. Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang berhasil mensucikannya, dan sungguh merugi orang yang membiarkan dia dalam keadaan kotor. Nah, apalagi dalam ayat ini disebutkan wa uhdiratil anfus asyuhu. Setiap jiwa manusia itu sudah dihadirkan memiliki sifat kikir, kopet, koret, meregehese, bakhil. Itu sudah ada bibitnya. Sehingga bibit ini harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan mensucikan jiwa. Bagaimana mensucikannya? Membersihkan hartanya, dikeluarkan untuk orang-orang miskin sehingga suci jiwanya. Apalagi Pak Surisman punya istri, punya anak. Betul. Istrinya satu. Istrinya satu, punya anak, dikonsumsi oleh anak dan istri, berpengaruh terhadap kejiwaan keluarga. Keluarganya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan intinya Ustaz nggak takut miskin ya? Nggak takut miskin. Pasti nambah terus kan hartanya kan? Nambah terus. Dan kalau kita berhasil mensucikan jiwa, maka orang-orang yang suci lebih dekat kepada yang maha suci. Aduh Ustaz, jadi kita lebih dekat ini, kepada Allah Subhanahu semakin terang benderang nih. Saya udah paham banget. Terima kasih Ustaz. Cuma saya ada ganjalan juga nih Ustadz ya. Bagaimana dengan orang yang tidak mencapai tadi nisabnya tadi? Ya, betul. Bagi orang yang, kalau saya no problem pasti nyampe ya. Bagi orang yang belum mencapai nisab, maka dia bisa membersihkan harta dengan infak atau sedekah. Bebas, jumlahnya bebas. Nilainya bebas. Bebas ya. Mau lebih banyak dari zakat, lebih dari 2,5% boleh. Bebas. Surga kan tidak yang murah-murah, tapi siapa tahu dengan rajin berinfak jadi kaya juga kan, gaji nambah juga kan berarti kan. Dan yakinlah bahwa wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta itu mana kosot sodakotun min malin. Harta tidak pernah kurang, tidak pernah berkurang karena sebab kita gemar bersedekah. Coba Pak Surisman boleh lihat literatur Islam. Betul. Tidak ada seorang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in miskin hidupnya karena sebab bayar sedekah. Gak ada contohnya ya? Ada. Yang ada apa? Orang yang rajin sedekah, hartanya bertambah justru. Bertambah. Tapi Ustaz, ada nih ibu saya ya kan, hartanya banyak, kemudian dia emang mobilnya 3, sedekahnya rajin, mobilnya tambah 4 sekarang. Masya Allah. Betul kan berarti kan? Betul janjinya ya, betul. Berarti. Cuma sampai gini Ustaz, oke deh, saya udah sadar sekarang ya, udah sadar, udah ngerti ya kan, udah semakin benderang apa yang harus saya lakukan. Cuma saya tanya, lembaga mana nih yang harus saya sampaikan harta saya ini nih? Lembaga banyak, cuma lembaga mana saya harus yang jelas dong lembaganya. Nah, Ustaz kaisaran kemana nih lembaga yang saya sampaikan harta saya ini nanti? Ya. Pak Surisman bisa menyalurkan ke salah satu lembaga profesional yang amanah, terpercaya, yang aktivitasnya bukan hanya nasional tapi juga internasional, diakui secara internasional, legalitasnya ada juga, legalitasnya lengkap. Nah, itu sama kayak gitu tuh, yaitu Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU. Cabangnya ada di mana-mana. PKPU. Ada di pusatnya ada di Jakarta, ada di Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Aceh, Medan. Bisa transfer
jemput langsung atau gimana ya? Caranya bisa dengan 3, bisa dengan nelpon, minta dijemput. Oh, bisa ya? Ya bisa. Hujan gede misalnya? Oh, nanti ada timnya yang Oh, khusus. ada ya? Ada tim. Jumlahnya berapa pun? Ada tarifnya nggak? Oh, sekian juta harus jemput? Tidak bebas? tidak Itu bebas. PKPU? PKPU. Wah, luar biasa. Nanti nih. dijemput. PKPU. Dijemput atau datang langsung ke kantornya. Datang langsung ke kantor. Misalnya di Bandung di mana nih Ustaz? Kalau Jakarta di mana nih? Di Bandung bisa kantornya itu ada 2 kantor, ada di Jalan Cikutra, ada juga di Gatot Subroto. Oh, PKPU di Bandung ada Gatot Subroto sama Cikutra. Di pusatnya juga ada di Jakarta, ada Jakarta. Jabodetabek, ada kantor kasnya, bisa di mana-mana. Atau bisa di Semarang, bisa melihat ke webnya www.pkpu.or.id. Atau bisa juga dengan transfer ke rekening yang ada di bisa dilihat di bawah sini. Gampang ternyata ya. PKPU. Ya. Programnya pasti dahsyat ya. Alhamdulillah, nanti bisa dilihat. Oke deh, di website itu ya. Iya, baik. Aduh Ustaz, terima kasih nih. Sama-sama Pak Surisman. Supaya lebih berkah pertemuannya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Pemirsa PKPU TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan saya dengan Pak Surisman. Wisata Kolbu pada episode yang ke-28 kali ini yang bertemakan zakat profesi. Sampai bertemu dengan saya dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.